Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi, mengomentari, bahkan mengecam atau menyayangkan tindakan Wakapolres Majalengka, kalau ini benar, yang nyata-nyata berada di barisan Wahabi Salafi dan menantang Banser untuk gelut dalam tanda kutip bagi siapa saja yang berani membubarkan pengajian Salafi Wahabi. Begini rupanya diduga status dari Wakapolres Majalengka Bayu Pundantono. Melihat pengajian beliau diganggu sama ormas huruf B itu kan Banser maksudnya, saya jadi makin semangat untuk belajar dan berlatih lalu sekolah. Semoga suatu saat saya bisa jadi Kapolres yang ada ormas B ini di wilayah tersebut. Saya undang ustadz terbaik dari Salafi untuk mengisi pengajian berbobot. Saya ikut pengajian tersebut. Gak perlu anggota jaga di depan, cukup saya di teras terluar. Coba lihat kelak, ada nyali gak mereka? Sesama muslim kok begitu, gak bobot babar blas sama sekali. Kebanyakan dangdutan sama jaga tempat ibadah lain sih. Gak suka sama postingan saya, unfriend aja bro, sis. Bahasa opo iki. Namun terlebih dahulu kita analisis apakah benar ini pernyataan Wakapolres Majalengka yang sepertinya ditulis di Facebook. Wakapolres Majalengka memang bernama Bayu Pundantono, SIK MIK. Dalam jagat Facebook, setiap orang bisa membuat foto profil dan status yang dipalsukan. Bisa jadi mencomot nama Bayu Pundantono, kemudian membuat status yang isinya provokatif. Saya pribadi kurang yakin bahwa ini adalah postingan orang semacam Wakapolres, wakil kepala polisi resort, yang berpangkat kompol atau komisaris polisi, sudah perwira lah begitu. Dan dalam pendidikan Polri, masalah-masalah seperti ini, isu-isu kebangsaan, pendidikan kebangsaan, nasionalisme, itu sudah ditanamkan sejak awal dan sangat kuat. Jadi dia tidak akan menjadi simpatisan atau partisan kelompok tertentu atau aliran tertentu, tetapi berada di tengah-tengah sebagai pengayom. Khusus untuk masalah nasionalisme kebangsaan, dia akan cenderung mengafirmasi atau menyetujui, bahkan melindungi orang-orang dengan ideologi yang sama, Pancasila dan NKRI. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini pun kita akan mengupas bagaimana Wahabi Salafi itu hubungannya dengan NU, dan bagaimana keterkaitan ideologi Salafi Wahabi dengan NU dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita akan bisa menganalisis tulisan tersebut, tulisan yang diduga, yang disangkakan sebagai tulisan Wakapolres Majalengka Bayu Pundantono. Jadi ini semua berawal dari kekisruhan di pengajiannya Ustadz Riza Basalamah, yang diketahui sebagai pentolan atau tokoh Wahabi Salafi Indonesia selain kakaknya yaitu Syafiq Basalamah. Ada juga Ustadz Firanda, ada juga Abu Yazid Jawas itu, dan banyak ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang bebas melakukan pengajian di Indonesia dan banyak diikuti oleh warga negara Indonesia, muslimin Indonesia. Tetapi harus diketahui oleh kita bersama bahwa misi Salafi Wahabi ini adalah melenyapkan ajaran NU. Kalau bahasa kasarnya melenyapkan ajaran NU, bahasa halusnya mendakwahi NU agar tidak beramalia seperti itu. Jadi pola pikirnya adalah NU ini salah, sesat, jangan diikuti.
Tetapi kamilah yang benar, Islam versi kamilah yang sesuai sunnah, ajaran dari Nabi yang asli. Sehingga kamilah yang benar, maka orang-orang NU itulah yang salah. Maka perjuangan Salafi Wahabi di Indonesia adalah bagaimana mengentaskan, menarik orang-orang NU agar keluar dari NU dan bergabung dengan Salafi Wahabi yang katanya adalah Islam paling asli, paling murni, paling benar. Ini doktrin sebenarnya, doktrin pemasaran. Jadi kamilah yang terbaik. Padahal dalam keberagamaan, posisi aliran itu adalah tidak ada satupun yang paling benar. Itu perlu dicatat. Jadi dalam hal ini NU tidak mengklaim paling benar di atas ajaran aliran-aliran atau kelompok-kelompok Islam yang lain. Ini dibuktikan dengan sikap NU yang toleran, yang memandang fikhiyah ini sebagai masalah furu'iyah, cabang. Orang bisa berbeda, orang bisa kunut, bisa tidak. Orang bisa tahlilan, bisa tidak. Orang bisa ziarah kubur, bisa tidak. Orang bisa selamatan, ruatan, bisa tidak. Tetapi di mata Salafi Wahabi tidak bisa begitu. Bisa iya, bisa tidak, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, itu tidak, kita iya. Inilah ajaran saklek atau ajaran mau menang sendiri. Dan sejauh ini NU dalam melihat furu'iyah agama itu nyantai. Bisa berbeda, bisa menerima perbedaan. Tetapi satu yang tidak bisa diganggu gugat adalah fikih negara. Jadi pandangan Islam dan negara ala NU ini tidak boleh ditawar-tawar. Saklek, harga mati, fix, mabni. Kalau dalam nahwu shorof itu tidak bisa di-i'rab, tidak bisa dirubah-rubah, karena ini hubungannya dengan stabilitas negara, hubungannya dengan kenegaraan, hubungannya dengan ideologi negara, dan pada tahap selanjutnya adalah hubungannya dengan kelangsungan negara Republik Indonesia. Jika Pancasila sudah diotak-atik, pengajaran Islam sudah dibelokkan kepada bukan pandangan NU, maka jadinya adalah pandangan Salafi Wahabi. Disinilah titik krusialnya, titik perbedaannya kenapa NU berani membubarkan pengajian Salafi Wahabi, membubarkan pengajian HTI, membubarkan pengajian-pengajian lain, karena fikih mereka sudah berseberangan dengan fikih NU dalam masalah negara. Itu. Jadi kalau ada pandangan Islam yang menyatakan bahwa syariat Islam harus ditegakkan di bumi Indonesia, maka NU turun memberi peringatan, jangan begitu. Syariat Islam sudah final di Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan Islam, titik. Maka siapapun orangnya, gerakan apapun, kelompok manapun, ormas manapun yang mengajarkan ajaran Islam di luar ketentuan bernegara ini, maka NU turun tangan melalui bansernya. Jadi dalam hal ini orang-orang di luar NU boleh-boleh saja anti NU, tetapi ketika sudah berada pada wilayah ideologi pembahasan negara, maka dia harus tunduk, patuh, dan taat pada fikih NU tentang Pancasila. Jikalau tidak tunduk, taat, dan patuh pada itu, maka banser akan turun. Yang kedua, pihak-pihak yang ingin melenyapkan amaliyah NU, yang ingin menggempur NU, yang ingin mendakwahi NU dengan merasa benar sendiri, maka NU pun akan membela diri. Terlebih NU berada dalam fikih yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Pancasila. Itu lebih kokoh lagi. Maka tidak ada alasan bagi NU dan Banser untuk takut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fikih-fikih Salafi, Wahabi, Jamaah Islamiyah, HTI, fikih-fikih Ikhwanul Muslimin adalah fikih-fikih atau ideologi cangkokan dari luar yang tidak faham dengan Pancasila, yang ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan pelan-pelan menyingkirkan Pancasila. Ini yang menjadi concern daripada NU dan Banser. Di samping pengajian-pengajian mereka yang provokatif,
yang tidak mau toleransi, yang ingin menang sendiri, yang merasa kami paling benar, ini pun menjadi concern dan layak dibubarkan demi negara. Jadi kalau untuk perjuangan demi negara tidak ada takut-takutnya, insya Allah. Bagaimana hubungan penjelasan kita ini dengan tulisan yang diduga tulisannya Wakapolres Majalengka tersebut? Ini sangat garing atau sangat bertentangan dengan ideologi kepolisian, ideologi aparat negara, dan ideologi Muslim Indonesia. Maka ini kemungkinan atau diduga bukan dari Wakapolres. Tetapi kalaupun ia dari Wakapolres, berarti Wakapolres Bayu Purdantono memang sudah terdoktrin untuk masuk ke dalam ideologi Salafi Wahabi yang menginginkan negara bersyariat Islam, plus melepaskan semua doktrin kepolisiannya, doktrin kebangsaannya. Karena Islam model seperti itu adalah menempatkan Islam di atas segala-galanya, bahkan di atas negara dalam hal ideologi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, atau Islam kafah versi mereka. Tetapi dalam pandangan NU, Islam kafah itu juga sudah menerima Pancasila. Jadi kalau Wakapolres tersebut menjadi bagian dari Salafi Wahabi, maka dia akan menjadi kepanjangan tangan daripada jaringan Islam syariah, jaringan Islam fundamental, atau Islam garis keras, atau negara Indonesia bersyariah. Begitu kira-kira. Maka dengan demikian dia sudah tidak layak lagi berada di kepolisian negara Republik Indonesia. Kecuali dia hanya diam saja, menyimpan dalam hati dan tidak mengaplikasikannya dalam kebijakannya sebagai polisi, tetapi khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sangat yakin bahwa agama yang paling benar adalah Wahabi Salafi, silahkan. Tetapi ketika sudah ada upaya untuk menyingkirkan ideologi selain Salafi Wahabi, bahkan menantang Banser dan NU, maka ini sudah runyam, membuat masalah dan tidak cocok baik sebagai aparat maupun sebagai warga Muslim Indonesia. Demikian analisa dari kami, mudah-mudahan ini bukan berasal dari aparat kepolisian, tetapi hanya simpatisan Wahabi Salafi yang jengkel dengan pembubaran pengajian mereka. Terlihat dari bahasa-bahasa sinis sehari-hari, yaitu Banser jaga hiburan dan jaga gereja atau agama lain. Padahal Banser jaga hiburan supaya tidak dizolimi oleh orang-orang yang merasa paling soleh, disiksa, dibubarkan, diacak-acak, dan juga menjaga tempat ibadah agama lain supaya juga tidak diacak-acak oleh orang yang merasa paling soleh, paling benar, dibom dan seterusnya. Jadi tugas Banser ini adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia dari ajaran memaksakan diri dan merasa paling soleh. Itu saja. Kalau merasa paling soleh itu hanya dalam hati, Banser tidak akan turun. Tetapi kalau merasa paling soleh itu dengan mengeksekusi orang lain yang tidak sefaham, Banser turun. Pemabuk, penjudi, dangdut, dan orang-orang yang bermaksiat lainnya harus dilindungi secara fisik dari serangan orang-orang merasa paling soleh ini yang cenderung menjadi gila atau kalap dalam menghadapi orang-orang maksiat. Ini tidak bisa dibenarkan. Karena dakwah kita bukan dakwah seperti itu. Ada cara lainnya oleh kiai-kiai NU yang lebih paham. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.